antara tadabbur, tafakkur, dan ta'ammul ini sebenarnya memiliki kaitan yang sangat erat, dan tadabbur yang lebih tegas karena ada konsekuensi untuk bisa mengambil pelajaran yang bisa diimplementasikan dalam keseharian. Adapun ta'ammul mungkin hanya mengambil pelajaran dan nasihat serta wejangan yang ada, tetapi untuk dalam konteks aplikasi dan implementasinya itu di makna tadabbur. Baik, kalau kita perhatikan lihat dabbaru ini dalam secara bahasa Arab ya, tadabbur itu sebenarnya tadabbaru itu yadabbaru berasal dari kata yatadabbaru, seperti ini ya. Jadi ada taknya di tengah sini, yatadabbaru. Tapi di sini diungkapkan dengan yadabbaru. Jadi idgham ke dal. Jadi langsung dalnya tasdid. Tadinya yatadabbaru. Semula kata yadabbaru berasal dari yatadabbaru, ada taknya. Kenapa diidghamkan? Wa ta'biru bil idghami yadabbar. Kenapa diungkapkan dengan yadabbar, diidghamkan ini agar kita mengajak kita dakwah al-mu'minin ila tadabburi ayatihi, agar kita mentadabburi, menghayati ayat-ayatnya ini bi aqsa sur'atin duna tamahul wa duna tamahul, agar bersegera sekuat-kuatnya untuk bisa secepat mungkin mentadabburinya tanpa ada jeda, tanpa berlambat-lambat. Jadi pokoknya sesegera mungkin, secepat mungkin untuk bisa mentadabburi. Listikhraji thamaratihi mubarakah wali jadi listikhraj thamaratihi al-mubarakah, dan mengambil hasil-hasil yang barokah dari membaca Al-Quran. Baik, dan itu nggak bisa dicapai kecuali dengan tadabbur ya, dengan tadabbur. Baik, lihat dabbaru ayatihi, ini makna tadabbur. Ya, jadi kesimpulannya bahwa hikmah diturunkannya Al-Quran ini adalah untuk tadabbur. Ai hadhil hikmah min inzalihi, bahwa hikmahnya adalah agar kita mentadabburi, menghayati ayat-ayatnya ini. Wal yatadzakkara ulul albab, dan juga orang-orang yang memiliki akal sehat, memiliki pikiran yang jernih, tidak tercampur dengan syubhat, syirik dan lain sebagainya, mengambil pelajaran. Baik, wal yatadzakkara ulul albab. Sebagai kesimpulan, kita akan simpulkan perbedaan antara tafsir dan tadabbur. Tafsir menyingkap arti atau makna yang dimaksud oleh ayat. Jadi kita paham makna dari ayat itu apa, sedangkan tadabbur menyingkap hal-hal yang ada di balik makna ayat, berupa petunjuk atau hal-hal yang seharusnya diimplementasikan dalam keseharian. Jadi kita cari petunjuk, dan juga ada hal apa yang harus diamalkan. Ini tadabbur yang tidak ada di tafsir. Tafsir itu hanya sekedar paham artinya, tapi tidak ada hal yang menyentuh untuk diimplementasikan. Ini tafsir. Kemudian yang kedua, tafsir itu yang ada adalah asupan keilmuan. Jadi kita dapat maklumat, dapat wawasan, dapat pengetahuan. Sementara pada tadabbur itu ada asupan ilmu, iman, dan amal, gitu ya. Tujuan tafsir adalah mendapat ilmu atau ilmu makna atau arti suatu kata, sentuhannya lebih ke akal pikiran saja. Tapi kalau tadabbur mengambil manfaat, mengimplementasikan ilmu, iman, amal, dan akhlak, sentuhannya lebih ke hati, perasaan, dan motivasi mengubah diri. Jadi tadabbur itu harus ada sisi-sisi ini, sentuhannya ke hati, perasaan, dan motivasi untuk bisa mengubah diri lebih baik lagi, insyaallah. Sementara tafsir hanya sampai ke akal pikiran sebagai pengetahuan ya, pengetahuan dan wawasan. Baik, yang ketiga, yang berhak menafsirkan ayat
Al-Quran hanya para ulama, para ilmuwan yang memang memenuhi syarat untuk disebut sebagai mufassir atau ahli tafsir. Sementara tadabbur, semua orang diseru untuk mentadabburi Al-Quran. Jadi tidak harus lulus S3 jurusan tafsir untuk bisa mentadabburi ayat Al-Quran, tapi untuk bisa menafsirkan, tidak semua orang bisa menafsirkan karena banyak disiplin ilmu yang harus dikuasai oleh seorang mufassir. Mufassir harus menguasai bahasa Arab dan berbagai cabang-cabang bahasa Arabnya. Dia harus menguasai ilmu-ilmu yang lain juga sebagai pendukung untuk bisa menafsirkan suatu ayat. Sehingga jumlah penafsir Al-Quran, jumlah mufassir Al-Quran sedikit gitu ya, sedikit. Sedangkan untuk tadabbur Al-Quran yang terpenting adalah memahami makna ayat secara umum dan memiliki niat yang lurus, bersih dari penyimpangan akidah, maka kita boleh mengambil pelajaran penting atau menghayati ayat Al-Quran dan mentadabburinya. Yang terakhir tentang tafsir adalah wasilah, sarana untuk mencapai target, untuk bisa mencapai target tadabbur. Jadi tafsir itu sarana kita bisa untuk tadabbur. Jadi sebelum kita tadabbur, kita harus baca terjemah Al-Quran dulu atau membaca tafsir Al-Quran. Jadi tadabbur adalah target implementatif setelah mampu memahami tafsir suatu ayat. Ini perbedaan tafsir, kemudian tadabbur, begitu juga tadi dibandingkan dengan ta'ammul dan juga tafakkur ya. Mungkin dalam keseharian orang Arab seringkali menyebut tadabbur dengan ta'ammul atau memperhatikan lebih dalam lagi hal-hal yang bisa diambil pelajaran sebagai nasihat. Itu sering disebut dengan ta'ammul. Maka mungkin akan sering disebut dengan ta'ammulat, ta'ammul atau juga dengan tadabbur. Jadi ta'ammul dan tadabbur. Baik. Ya mungkin sebagai pengetahuan tambahan bahwa ketika kita tadabbur itu ada tanda-tanda bahwa kita mampu, ada sisi tadabbur yang kita bisa hayati. Yang pertama, istima'ul qalbi wal fikri hina al-qira'ah. Bersatunya antara hati kita dan pikiran kita ketika membaca. Yang pertama. Yang kedua, al-buka min khasyatillah, menangis takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Tanda bahwa kita bisa tadabbur. Itu. Maka tadi saya katakan bahwa orang yang tidak paham bagaimana ditadabbur, tadabbur kenapa tidak paham. Gitu. Jadi maksudnya dia nangis karena kenapa aku nggak bisa paham sih gitu. Kenapa orang bisa nangis karena dia. Jadi itu juga bagian dari upaya kita untuk bisa memotivasi diri kita supaya bisa paham. Menangis kenapa tidak paham. Yang berikutnya akan tambah khusyuk, tambah tenang, tambah dekat pada Allah Subhanahu wa taala. Juga ziyadatul iman, bertambah keimanan. Jadi bukan tambah capek tapi tambah iman, tambah kuat, tambah motivasi untuk bisa semakin dekat bersama Al-Quran. Itu bedanya ya. Kalau nggak tadabbur, orang mungkin semakin banyak interaksi bersama Al-Quran, justru makin jauh dengan Al-Quran karena merasa capek, merasa terbebani berinteraksi bersama Al-Quran. Tapi kalau tadabbur, maka akan makin dekat, makin lekat bersama Al-Quran. Yang kelima, al-farah walistibsyar. Jadi merasa gembira, senang karena berinteraksi bersama Al-Quran, mendapatkan banyak hal keberkahan. Lebih dari itu ada al-qash'arirah khaufan minallahi ta'ala thumma ghalabatur raja'i was sakinah. Di siang lainnya ada merinding bulu berdiri itu juga tanda bahwa menunjukkan ada sisi takut kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita akan dikuasai oleh roja, ada harapan terhadap ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya lagi tanda tadabbur juga sujud tunduk dan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Salah satu sarana Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita dalam tadabbur itu adalah Allah menyampaikan pesan-pesannya melalui kisah. Dan di kesempatan tahun ini kita akan belajar satu kisah yang sangat luar biasa, pelajaran yang sangat luar biasa dari kisah Nabi Sulaiman alaihi salam. Ya, sebagai pengingat untuk kita semuanya berkaitan dengan kisah dalam Al-Quran. Kisah dalam Al-Quran itu semuanya pasti benar, bukan dongeng, bukan cerita-cerita murahan, tapi Allah yang menyampaikan, yang maha benar yang menyampaikan
suatu saat akan terbukti dan tersingkap kebenarannya dengan bukti-bukti yang ada di sekitar kita semuanya. Bahkan mungkin kisah-kisah yang dulu tidak diketahui oleh umat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, terus kemudian Allah sampaikan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai pengetahuan kebenaran dan kemudian dibuktikan secara ilmiah di bukti sejarah sekarang. Allah ingatkan kita semuanya berkaitan dengan kisah ini di akhir surah Yusuf alaihissalam ayat ke-111, laqad kana fi qasasihim ibratul liulil albab. Sesungguhnya pada kisah-kisah mereka itu ada ibrah, ada pelajaran penting liulil albab, untuk orang yang memiliki akal yang sehat, orang yang memiliki pikiran yang jernih. Ini sebagai syarat untuk bisa mengambil pelajaran itu. Boleh jadi kalau tidak bisa mengambil pelajaran, boleh jadi karena akal pikirannya kurang jernih. Albab itu bentuk jamak dari lub. Lub itu saripati, intisari dari akal pikiran kita. Liulil albab, orang yang punya akal jernih, pikiran yang bersih dari berbagai syubhat dan keraguan-raguan, maka ia bisa mengambil pelajaran dari kisah-kisah yang ada di dalam Al-Quran. Jadi kisah dalam Al-Quran itu sebagai sarana Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan pesan, nasihat, perintah, dan larangan. Karena kita biasa kalau dengar kisah, mendapatkan cerita itu akan terbawa pada kisah itu sehingga lebih menyentuh hati kita. Jadi bukan sekadar untuk dibaca terus kita tahu kisahnya, tidak, tapi kita harus bisa mengambil pelajaran. Begitu juga ketika kita belajar sejarah, harusnya bukan sekadar wawasan, tapi harus ada hal yang menyentuh hati kita dan bisa mengubah kehidupan kita. Begitu juga dalam kisah Nabi Sulaiman alaihissalam, seorang raja, seorang nabi, seorang yang profesional mengelola kerajaan beliau alaihissalatu wassalam. Yang kita fokus di Nabi Sulaiman alaihissalam, tapi kita tidak lepas dari kisah Nabi Dawud alaihissalam. Jadi Sulaiman dan Dawud alaihissalam, Dawud ini adalah ayah dari Nabi Sulaiman alaihissalam, yang sebenarnya kisah mereka ini atau Nabi Daud dan Nabi Sulaiman alaihissalam ini terkonsentrasi di surah Al-Baqarah sudah ada juga, tetapi karena tema kita ini berkaitan dengan kekayaan dan kejayaan Nabi Sulaiman alaihissalam, maka tema kekayaan dan kejayaan itu ada di 3 surah ya, di 3 surah yang Allah sampaikan. Pertama di surah di surah An-Naml, kemudian di surah Shad dan surah Saba. Itu tiga surah yang menyampaikan tentang bagaimana kejayaan dan kekayaan Nabi Sulaiman alaihissalam. Jadi inna qissata Sulaiman alaihissalam waradat fil Qur'anil Karim fi 3 mawadhi'. Kisah Nabi Sulaiman alaihissalam itu ada dalam Al-Quran di 3 tempat, fi surat An-Namli wa Shad wa Saba, di surah An-Naml, surah Shad dan surah Saba. Nanti akan kita fokus bukan di 3 surah ini yang akan kita bahas, kita hanya akan bahas surah An-Naml saja. Jadi bagian kecil dari perjalanan Nabi Sulaiman alaihissalam, beliau dengan pasukan burungnya, dengan Bilqis, fokus di 2 itu bagaimana masa kejayaan Nabi Sulaiman alaihissalam dan bagaimana pribadi beliau yang akan kita gali di beberapa pertemuan di tahun ini di Quran Camp di Swiss ini, insyaallah subhanahu wa ta'ala. Ini sebagai pengantar, mudah-mudahan kita bisa gali sangat dalam, meskipun mungkin waktunya terbatas, tentang pribadi Nabi Sulaiman alaihissalam yang harusnya kita bangga dengan kisah-kisah dalam Al-Quran, bangga juga dengan Nabi Sulaiman, melebihi kebanggaan orang-orang Yahudi yang mereka katanya ingin membangun kekuasaan sebagaimana Nabi Sulaiman, mengembalikan kejayaan dan kekuasaan Nabi Sulaiman alaihissalam, dan kita lebih berhak untuk mendalaminya dan juga bisa mengembalikan atau mengikuti jejak bagaimana Nabi Sulaiman alaihissalam dan ayahnya Daud alaihissalam menjadi penguasa dunia. Bagaimana tentang Nabi Sulaiman alaihissalam, insya Allah kita bahas di sesi berikutnya, di pertemuan di tahun ini, insya Allah. Semoga Allah berikan pemahaman yang baik kepada kita semuanya, dan Allah berikan juga kemampuan untuk mengamalkan apa yang kita dapat ilmunya. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.